laki-laki mana pada saat itu yang tidak mau bercita-cita menjadi baja hitam? Terus terang, menjadi baja hitam itu lebih terhormat daripada menjadi pilot atau presiden. Masih hafal berubahnya kan? Oh, saya ingat sekali saya ingat nama pemerannya. Siap. Kotaro Minami. Tetsuo Kurata aslinya. Kalau berubah tuh Pak. Siap. Nama Atas, motornya? kanan. Namanya itu Belalang Tempur. Maaf, bapak saya yang paling saya sayangi. Terus terang, nama pernyataan ini mengusik eksistensial saya. Sebab kalau saya berprestasi, iya kamu anaknya babe. Iya. Tapi kalau saya buruk, Kok anak babi kayak gitu? Masya Allah Pak, betapa itu saya hidup 40 tahun begitu Pak. Duit segimanapun kita cari, jabatan segimanapun kita cari, kalau sudah Allah bilang, selesai mas. Selesai. Itu hitungan hazan hayya ala sholah. Iya. 2 kali tuh habis semua. Ya, kalau buat saya desain itu alat pemecah masalah Pak Adi. Jadi bukan sekedar tampilan, dia adalah cara kita menjawab tantangan zaman. Gitu. Itu aja deh ya. Takut ngelantur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di konten Mari Bicara Media Kaltim. Tapi sebelumnya harus saya jelasin, sebenarnya konten ini agak aneh. Saya bikin konten di kandangnya orang. Di kandangnya orang yang biasa bikin podcast. Nah, beliau ini namanya Mas Ramadan Pernyata. Ramadan Pernyata. Kalau Anda ini biasa nonton podcast di Samarinda, kayaknya beliau ini sudah tidak asing lagi. Makanya tadi saya bilang, podcast di sini mas sudah kita nggak saling podcast aja lah, sudah kita saling ngobrol aja. Nah, kenapa saya tertarik untuk ngobrol sama beliau? Saya bilangnya ngobrol nggak usah podcast. Karena podcast itu kesannya gimana ya mas ya? Iya. Saya pengennya ngobrol sama beliau karena ya saya bilang tadi kita ini satu perguruan. Sama-sama alumni Desain. Kalau beliau dari ITB ya. ITB jurusannya apa itu? Desain grafis. Desain grafis, DKV ya. Kalau saya dari Jogja, MSD di MSD Marine School of Design. MSD itu mas, kampus isengnya dosen-dosen isi. Oke. Dia idealisme ditaruh di situ ya. Iya. Jadi yang diisi itu nggak boleh. Ya, di situ boleh. Disikat ke mereka di MSD. Makanya MSD itu jebolannya liar. Desainnya. Kalau pernah dengar petak umpet, tuh salah satu alumni MSD siapa ya? Itu salah satunya tuh di situ. Gokil sih petak umpet. Gila petak umpet. Gila banget. Jadi kalau dulu kita di petak umpet itu jadi tempat mainan tuh main ke sana. Jadi sebenarnya mainnya tuh curi ilmu mas sebenarnya. Iya. Oke, sebelum jauh ya. Jadi ini kita kalau yang tadi saya bilang kalau sampean sering perhatiin soal perkembangan desain grafis di Samarinda yang sebenarnya hal yang jarang sih. Iya. Nah ini Samarinda Design Hub ini Sempaja, ya itu terus terang saya mengikuti Samarinda Design Hub ini mas. Kalau bisa dibilang dari awal. Oh iya kak, dari perasaan ini 2018 ya. 2018 itu saya masih di Palu bolak-balik mas. Oke. Jadi waktu habis dari Kaltim Pos, saya sempat ke yang saya bilang tadi Semoga Jaya, saya di Markomnya. Setelah itu saya bolak-balik Palu karena ada tawaran yang nggak bisa saya tolak. Iya yang tadi. Itu kawasan kreatif itu. Itu keren banget loh Pak, sumpah itu. Keren kreatif. Itu sampai waktu itu wali kotanya Pasya Ungu sempat, Bang, bikin event di punyaku. Wah, gila mahal bilangnya. Enggak, Bang, abang mau bikin apa? Saya mau bikin creative fair. Dia pengen komunitas di Palu itu ada exponya. Oke, saya gratis tempatku. Gratis. Iya, tapi tugas abang kumpulin pesertanya harus banyak. Iya. Dan penontonnya harus harus banyak gitu. Terus saya kenapa ya kalau mau ada band apa siapin silakan. Saya siapin tempat kosongan gue bilang bang. Sisanya saya abang-abang aja kan. Sisanya listrik ya bayar dong. Iya. Kami bayar gitu kan. Apalagi tenan-tenan. Nah akhirnya dia kebingungan cari tenan. Kita dapat tenannya. Saya ke
ponsel aja langsung. Iya. Pada waktu itu. Jadi ya artinya itu proyek tidak bisa saya tolak, saya bolak-balik. Nah dari situ sempat ketemu Adi Chandra. Oke. Nah, itu si Adi Chandra itu kan Kaltim Kece dulu ya. Kaltim Kece. Dapat, Chan, apa ya Chan? Chan, saya gabung tempat belum? Oh, abang ini bercanda aja. Karena dulu Kece Iya. itu, wih, seksi Iya. banget mas. Iya benar. Karena dia salah satunya media yang main, ya menurut saya ya, Hmm. main desain grafisnya oke. Iya, betul. Pada zaman itu, main Iya. videonya, multimedianya oke Iya. gitu. Tapi ya akhirnya memang pada punya jalan sendiri lah. Betul. Iya. Nah, Mas Madan, ini karena ini podcast kita berdua nih. Betul, siap. Bukan Siap. podcast saya nih. Jadi sampai kamu nanya juga, saling nanya Siap, aja siap, kita. siap. Nah, saya pengen tanya Mas Madan. Mas Iya. Madan ini, saya panggilnya Mas Madan aja ya? Madan aja. Iya. Mas Madan ini pertama Iya. sadar kalau Mas Madan ini sebenarnya memang orang desain. Iya, Kapan? Sadar ya. Sadar, oh saya ini ternyata orang desain. Nah, gitu kan. Ya. Kalau awalnya mungkin dari kecil ya Pak ya. Kecil ya. Kecil ya Mas ya benar ya. Karena waktu itu saya panggil Pak Adi aja ya biar Iya, enak iya. ya. Pak Adi, jadi waktu itu saya masih SD, saya suka nonton Baja Hitam. Oke. Ya, laki-laki mana pada saat itu Oh iya. yang tidak mau bercita-cita menjadi Baja Hitam? Terus terang, menjadi Baja Hitam itu lebih terhormat daripada menjadi pilot atau presiden. Masih hafal berubahnya kan? Oh, saya ingat sekali saya merasa. Saya ingat nama pemerannya. Siap. Kotaro Minami. Tetsuo Kurata aslinya. Kalau berubah tuh Pak. Nama Atas, motornya? kanan. Namanya itu belalang tempur. Oke. Itu kalau belek namanya belalang tempur, battle hopper. Kalau RX namanya acrobater. Pak, saya wibu, cuman ketutup aja ini umur 40 tahun. Oke. Ya, saya kira mereka luhur sekali. Iya. Kata Rasulullah kan membela kebenaran tanpa pamrih. Betul. Mereka lebih pamrih. Mereka tidak punya pamrih, Pak. Iya. Ujar aja pokoknya. Nggak digaji sama pemerintah. Iya, kita nggak pernah lihat mereka gajian ya. Itu dia. Nggak ada. Udah gitu taruhannya kan nyawa. Lagi. Jadi ya, benar. pada saat itu saya sempat ditegur, kenapa kok sama guru mau cita-citanya mau jadi apa? Saya bilang mau jadi Kamen Rider. Dan saat itu saya lebih suka menggambar Kamen Rider, Pak. Oke. Ya akhirnya untung orang tua saya tidak begitu melarang walaupun agak kecewa. Karena yang mereka inginkan kan saya harusnya bercita-cita seperti anak-anak kecil pada umumnya. Dokter, pilot, tentara. Benar. Makanya saya lebih senang bercita-cita menjadi Kamen Rider gitu. Oke. Siap. Akhirnya keterusan dan saya membawa saya kepada bahwa ternyata itu adalah proses kreatif gitu. Iya. Dan ternyata kreatif itu punya kampusnya kok. Oke. Nah, itulah saya waktu SD Pak, saya sempat juara berapa kali, diikutkan lomba sama ayah sama mama. Itu lomba mewarnai menggambar. Dan saya juara 2, juara 3. Oke. Saya SD di Bandung waktu itu. Nah, pialanya masih ada di rumah. Asik. Ya, jadi itulah yang kemudian kayaknya fadilah saya, kalau bahasa Cak Nun, kayaknya fadilah saya di situ. Iya. Karena skill matematika saya, maaf, jelek sekali. Skill bahasa Inggris saya, aduh buruk sekali. Kok sama ya? Ini memang jalannya anak desain seperti gitu ya. Dia Pak Adi. Karena nggak sanggup. Karena nggak sanggup yang lain. Oke. Ya, lanjut, saya sekolah di Bandung, saya daftar, alhamdulillah diterima. Saya lanjut sampai S2 di sana. Ya, dan rupanya di sana menyenangkan, Pak. Kuliah kayak nggak kuliah. Kuliah main aja, Pak. Benar. Ya, memang tugasnya luar biasa banyak. Benar. Bahkan menguras tenaga dan menguras pikiran. Benar. Tapi setiap kali kami menyelesaikan tugas, itu seperti kami menyelesaikan pameran. Benar. Senang banget, puas. Sementara saya melihat ketimpangan teman-teman yang, maaf, dari teknik, habis menyelesaikan tugas kayak, ya Allah, gitu ya. Sama seperti mesin yang mereka kerjakan ya, tampilannya. Sementara kami setelah menyelesaikan tugas project atau karya, senang banget gitu. Benar. Itulah yang menyebabkan saya pengen menularkan itu di Samarinda. Saya pulang ke sini, mendaftar jadi dosen. Alhamdulillah 2015 saya pegawai negeri. Oke. Nah, sejak itu saya sudah berkarir, berarti 2005 udah 10 tahun sebagai dosen. Iya. Ya, saya mencoba meracuni adik-adik saya untuk menjadi Kamen Rider juga. Siap. Ya, agak liar sedikit. Saya bersyukur dalam perjalanan ada 1-2 orang yang ikut dan 1-2 yang ikut, 8 yang lari.
Dan ternyata yang ikut itu lebih tulus, Pak. Contohnya saya bisa menarik perhatian Pak Adi. Ini nggak saya sangka loh, bener serius. Saya nggak bisa nyangka bahwa ada orang dari media besar mau ngeliput saya. Biasanya Pak ya, biasanya yang diliput itu Bapak. Ke Babe. Kalau kita Bapak bilang ke saya. Babe tuh. Iya. Nggak pernah ngeliput saya. Siapa saya? Gitu. Tiba-tiba saya pengen ngeliput Mas. Nah, dari mana ini? Ilmu apa nih? Tapi saya harus terbiasa dengan saya terbiasa kok dengan kelakuan ajaib dan orang kreatif. Iya. Saya sangat terbiasa. Gitu Pak Adi. Karena begini Mas Madan. Ya itu saya bilang ya, tidak banyak orang yang dari dunia kita ini ya, desain grafis yang memang mau serius atau menekuni ini sampai lama. Iya. Sampai lama seperti yang tadi saya bilang. Sampai walaupun dia kebentur sama fakta tanggung jawab, dia masih mau itu nggak banyak, Mas. Iya. Nggak banyak. Saya pun mungkin sudah agak terkikis-kikis juga ini. Karena pura-pura aja lari ke media kan. Padahal jiwa masih. Makanya tapi kalau itu Mas Agus itu CEO-nya Media Culting. Kalau soal brand, Adi. Brand Adi. Walaupun sebenarnya tenaga desain lain ada gitu. Tapi kalaupun kita serahin ke orang kadang, itu aja Mas tim ini aja. Tapi ujung-ujungnya kamu cek dulu. Karena saya sama Agus sudah klop banget itu kalau soal desain itu udah klop banget. Gitu ya itu Mas, karena enggak banyak yang mau serius di situ. Nggak saya lihat awalnya saya pikir anaknya Babe. Paling ini. Ya, modalnya masih kuat lah ya kan. Paling. Tapi loh, konsisten nih orang ini. Di saat saya sudah kesana kemari, dia masih di situ aja. Masih di situ aja. Asik nih. Saya ikutin tuh semua dan itu saya ikutin terus, Wah, asik nih ada ini. Berapa kali saya pengen ikut di acara pameran itu, cuma kebentur pekerjaan. Jadwal, Begitu saya buka lagi, astaga, hari terakhir. Dan ini sudah jam berapa gitu. Sama anak saya kemarin tuh mau ikut yang terakhir. Dia taunya di hari terakhir. Oh iya. Aduh, udah bisa lagi ya? Aduh, nggak tahu nak. Kita aja ke sana, malu lah dia. Udah nanti aja deh. Padahal kalau datang juga nggak apa-apa sih. Iya, makanya. Nah gitu. Nah, yang menarik dari situ sebenarnya Mas, bukan soal sekarangnya. Saya yakin sampai di titik sekarang ini pun perjuangannya luar biasa. Mau orang bilang sampean anaknya Babe, mau lulusan apa, mau modal konsistensi untuk sampai di titik ini. Saya bilang sampean itu tetap konsisten. Iya. Karena tadi masih ada market itu, saya masih sketsa itu kan. Dan saya selalu ikutin. Jadi sudah tidak bisa saya tahan lagi untuk saya podcast Mas Madan ini begitu muncul 3D-nya. Tunggu pesut. Bukan AI-nya video pendek itu. Video pendek ya. Oh enggak ini sudah asik ini. Pokoknya sempat saya tanya, cari nomornya. Bulan lalu ya. Jul, cari nomornya. Mas Madan itu. Oke, saya pernah kan. Cocok. Tapi kayaknya duluan saya nggak sabar tengah-tengah malah saya coba ini di messenger saya dibalas nggak ya? Balas lah Pak, nggak mungkin ke saya. Jam berapa itu? Jam berapa? Tengah malam. 1:30. Saya kira saya ada utang nih ya kan. Utang apa ya? Malam nih. 1:30 Jul. 1:30 pokoknya. Bisa nggak lu? Jadi sudah. Pokoknya aku bilang kalau dia ke frekuensi pasti balas ini. Akhirnya udah alhamdulillah. Nah, perjuangannya itu Mas Bram maksudnya menentukan titik ini duluan, baru titik ini, baru titik ini. Iya. Dan harusnya ini dulu nih. Setelah itu ke sini. Nah, itu diceritain dulu itu. Wah, itu panjang Pak itu. Tapi singkatnya ya. Singkat jadi set. Iya. Sebenarnya semua itu akibat nama belakang yang agak menyusahkan ini Pak. Ya jujur saja, maaf bapak saya yang paling saya sayangi. Terus terang nama pernyataan ini mengusik eksistensial saya. Sebab kalau saya berprestasi, iya kamu anaknya Babe. Iya. Tapi kalau saya buruk, kok anak Babe kayak gitu? Masya Allah Pak, betapa itu saya hidup 40 tahun begitu Pak. Jadi terpaksa saya harus membuat identitas baru saya. Yang memang harus berlawanan dengan beliau. Betul. Sebab disitulah antitesisnya. Kalau saya ngikuti beliau, bermain di literatur, bermain di literasi, apa bedanya? Respon orang juga
Iya. flatting aja. Langsung, Oh, iya. kamu anak babe. Sama aja Iya, gitu. tiba-tiba saya bermain di desain grafis di Kamen Rider. Kembali ke pasal 1 beliau. Iya. Maka tidak akan ada yang melawani saya. Betul. Iya. Dan disitulah saya membuat gerakan-gerakan ini sama Reda Design Hub, membuat studio Jinantra. Semua berfokus pada, saya lihat waktu saya banyak dapat pelajaran di Bandung, khususnya teman-teman Bandung. Saya bersyukur pernah sekolah di sana hampir 10 tahun. Oke. Di Bandung itu mereka tuh cinta dengan kota mereka, Pak. Teman-teman itu, Pak. Mereka selalu support apa yang dibangun oleh seniman-seniman lokalnya. Contoh, rumah saya itu, Pak, dulu di Ujung Berung, dan itu dekat dengan rumahnya Kang Eben Burger Kill, Kang Agung. Itu, Pak, luar biasa, Burger Kill itu kayak cult di sana. Akhirnya apa? Saya hafal juga, Pak, lagu-lagu mereka. Iya, tapi memang di Bandung itu ya. Waduh, Itu luar dia. biasa. Dan mereka support sekali dengan artis-artis seniman-seniman lokal. Saya kira pas ada saat saya pulang dari Bandung ke Samarinda, kok hal-hal seperti itu kurang ya di sini ya. Bukan kurang sih Mas, sampean salah paham aja. Apa Nggak ada. Nggak ada. Bukan kurang lagi, Pak ya? Kurang. Nggak ada ya. Karena iya saya belum gitu. Apakah karena saya yang kurang keluar atau gimana? Iya. Tapi memang nyaris nggak ada. Kalaupun ada, Tipis banget. Saya potong Mas. Benar nggak di Bandung itu ada mall yang satu kawasannya tuh dibebasin untuk mahasiswa untuk desain di situ? Bisa ada. Ada ya? Ada. Berarti memang benar. Iya. Oke. Itu seru Terus banget. tantangannya tadi, Mas Ya, kembali. jadi pulang dari Bandung, dari Samarinda, akhirnya dari Bandung saya ke Samarinda lagi. Saya alhamdulillah diterima sebagai pegawai negeri di sini. Oke. Ya, dengan modal nekat, dengan skill nekat, gitu. Akhirnya ya namanya rezeki, Pak ya. Iya. Diterima, saya mengabdi di Samarinda dan Saya menularkan kejahatan-kejahatan saya sebelum itu ke adik-adik. ternyata memang agak bikin culture shock buat teman-teman kolega. Tuh. Apa sih nih yang diajak-ajakin nih, diajar-ajarin, kok agak beda nih ya kan, agak-agak kiri nih orang nih. Oke. Akhirnya saya menemukan banyak resisten di kampus. Untungnya ada lagi tempat lain untuk saya bikin nakal, Pak. Oke. Namanya BPPP, tempatnya Mas Nuzul. PP, Balai Produktivitas Vokasi dan pelatihan ya, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Yang di Panjaitan. BPPI. Di Panjaitan. Yang di dekat Big Mall. Oh, oke, yang ke sana ya. Ya. Oke. Dulu namanya BLK, Balai Iya. Pelatihan Kerja. Jadi Iya, disitulah iya. saya menularkan kejahatan Oke. pemikiran saya kepada teman-teman untuk berani membuat ide dan berani berkarya gitu. Meracuni anak-anak malam yang Iya. biasa ke mall itu ya. Oke. Ya, dan ternyata bekerja dengan teman-teman yang muda itu, Pak, membuat energi saya berlimpah. Setuju saya. Iya, saya tidak pernah menganggap teman-teman muda itu betul wawasan kurang. Justru mereka lah yang Setuju. menguasai materi sekarang di Iya. dunia ini. Kami harusnya yang seumur saya, yang Gen Y ini, milenial ini, sebaiknya harus lebih sering bercakap-cakap dengan mereka, Pak. Merangkul kan, Pak ya. Oke. Dan saya lihat itu dari Pak Adi. Bapak lebih banyak berteman dengan mereka gitu kan. Itu mungkin kritik bagi teman-teman saya yang seakan-akan anti dengan teman-teman Z, teman-teman Alpha. Oke, setuju. Iya. Setuju. Padahal dunia itu sekarang di tangan mereka. Benar. Gitu, Pak Adi. Iya. Jadi Kalau itu saya setuju sekali. Iya. Setuju. Karena memang di kantor saya yang paling tua banget. Sama di sini juga, Pak. Paling tua banget. Di kantor saya ada direktur. Kan kami punya grup. Berapa jul kita? 8 ya? 8 media. 9 media ya? 9 media. Sekaltim. Wah. Jadi media Kaltim Group ini sudah punya perusahaan media di setiap kabupaten kota. Keren ya. Radar Kuka, Radar Kutim, Radar Bontang, Radar Kubar Mangkulu, semua ada. Oh, banyak. Di Media Kaltim Tara malah ada 2. Media Kaltim Tara sama Media Kaltim sama Radar Berau 3. Wah. Media Kaltim Tara, direkturnya umurnya jalan 21, Mas. Oh, direkturnya ya? Direktur. Batas akhir untuk jadi direktur 21. Iya. Dia jadi 20 jalan ke 21, dia jadi direktur karena Luar biasa. kemampuannya. Memang di satu sisi ya plus minus ya soal generasi sekarang, tapi kalau mereka beradaptasi cepat di pekerjaan, Mas, luar biasa. Betul, setuju. Luar biasa. Dan di kami mungkin saya nggak tahu ya, saya nggak mau bahas soal perusahaan lain. Tapi di Media Kaltim kita buka seluas-luasnya untuk jenjang karir di media. Kau mau jadi apa? Kau yang tentukan. Kayak macam ungkapan klise, gaji kamu yang tentukan, itu kan klise kan? Iya, betul. Di kami itu kami realisasikan. Jadi gaji di Media Kaltim itu
mungkin tidak semua sama. Karena Iya, berdasarkan bagaimana dia fight, bagaimana produktivitas. betul, Apalagi sekarang pola kan berbeda. Kita kerja nggak di kantor lagi, Mas. benar. Sekarang media Kaltim, kamu kerja atau enggak, kita lihat outputnya aja. Itu dia. Outputnya aja, ini, hitung. Nah, apalagi sekarang di bawah Mas Nujul ini, multimedia. Wow, ini habis saya tekan nih. Produk ini, mana. Sekarang kita, tantangannya media sekarang tuh Mas apa? Influencer, Betul, medsos. medsos. Yang sorry to say ya, nggak punya badan usaha, Betul. yang hanya punya satu akun, yang disuntik atau enggak sama followernya banyak, terus dia promo apa A B C D, tiba-tiba dikontrak sama korporasi. Iya. Lawan kita itu orang yang kerja dari kamar yang Iya, sebenarnya kemampuan medianya, mohon maaf, nggak ada. nggak ada. Sedangkan kita di media, kita sampai harus Technicalnya ada. verifikasi di One Pers, uji kompetensinya ada segala macam. Nah, seperti gitu. Nah, makanya kita jadinya Media Kaltim itu punya akun IG yang kita kemas harus lebih baik dari akun-akun IG yang influencer. Sudah harus kita kemas begitu. Makanya kayak ini, kita buat nih konten Mari Bicara, terus ada selera. Nah, seleranya sudah mulai dilirik nih banyak orang. Kuliner. Keren. Karena selera itu Mas, kita bahas satu menu, benar-benar kita obrak-abrik lah ya. itu menu itu. Chefnya kita panggil, ini apaan sih ini? Ini dagingnya kenapa dari mana? Iya. Dari kenapa diimpor? Ini kenapa harganya sekian? Nah, kita kalau di info Instagram kan cuma sekedar info. Jadi Iya. memang celah untuk berkembang di media itu ya masih ada Iya. sih gitu. Nah, bicara produk. Tadi sore saya sudah kesini lihat produk-produknya Iya. Mas Madan ini yang terbaru apa Mas tadi? Komik, buku cergam, Buku Risalah cergam. tapi Mahakam. Ya. Salah satu mahakam. Nah, ini yang menarik ya. Lulusan Jawa, ya, lulusan di Jawa. Di zaman kita Mas Madan lulusan Jawa, wah itu kalau kembali ke kampung, Iya. kalau nggak dicap sombong, Iya. ya. Kok jadi curhat ya? Kalau nggak dicap sombong, cari kerjanya lebih gampang, Betul. ya kan? Betul. Itu setuju. fakta ya. Itu fakta. Saya kembali di sana Mas, waktu saya kembali di Palu itu langsung sama pernah ditawari di protokol gubernuran. Wah, Tapi waktu itu tapi kan saya bingung protokol gubernur kita desain apa? iya. Pada waktu itu kan desain apa? Pada akhirnya saya nyangkutnya namanya tuh radar grupnya Jawa Pos, Radar Sultan namanya. Saya nyangkutnya di situ karena di situ saya dikasih bebas untuk desain. Ya daripada saya terima skripsi. Iya. Usaha saya pertama kan masuk skripsi, buka studio desain kok yang masuk skripsi Iya. ini. Ketika skripsi, aduh, ya udah. Nah, kalau di yang tadi saya bilang ya soal produk, kok meliriknya ke local power. Mas. Iya. Ini local power. Local powernya Samarinda. Seperti anu ya. Mungkin makanya saya bilang ini karena satu perguruan kali ya. Saya waktu pertama datang ke Samarinda Mas, ini kota nih gila kalau dipoles ini. Betul. Ini kota ini, wah ini ya anu ya namanya kita otak Kamen Rider itu Betul. tadi ya kali ya. Jadi kok kadang suka gregetan. Itu kan ini harusnya begini, harusnya begini. Setuju. Betul, Pak. Sorry ini ya, Pemkotnya bukan. Saya waktu pertama lihat Taman Samarinda. Iya. Dongkol-dongkol gimana tuh Mas? Iya. Samarinda tuh identiknya sudah kita tahu A, B, C. Iya. Terus ada kuda. Itu dia. Itu apa maksudnya tuh? Iya kan? Oke, towernya tuh sumbangan dari Excel provider ya. Provider, oke lah itu masih bisa kita maafin lah. Iya. Itu kuda. Kuda tuh Apa itu? makanya ini taman kota apa perumahan citra? Tapi sorry Pak ya waktu itu kan kita masih nah gitu. Maksudnya banyak hal yang bisa melibatkan sebenarnya orang-orang seperti Mas Madan ini. Iya. Nah, saya tuh Mas lebih tertarik lagi sama Mas Madan ini begitu sampai garap ya local power ini. Iya. Local power, saya kalau local power selalu ingat ke Trans. Iya. Trans itu kan merubah tren televisi ke barat-baratan dengan local power. Iya. Nah gitu. Ceritain deh Mas.
Oke. Bisa sampai harus Lokal. pian. Tapi terus terang Mas, saya baca karya sampean seperti tidak mengetahui hal-hal sebelumnya. Iya. Menganggap itu hal yang baru. Gitu. Oke, gimana itu, Mas? Gimana itu? Itu saya lagi tidak bisa jauh dari teman-teman di Bandung dulu. Oke. Mereka kan sangat kuat culture-nya, Benar. proud of their own identity kan Pak ya. Mereka terbiasa ngomong bahasa Sunda, bahkan ada namanya hari Rabu, Rabu Nyunda. Jadi sok biasa bahasa Rabu teh hari Rabu harus bahasa Sunda. Oke. Kayak kita harusnya setiap hari Rabu bahasa Kuta itu bahasa Banjar. Benar. Jadi mereka tuh nggak peduli ada orang Jawa, maaf, ada orang Sikat Jakarta. aja pokoknya. Pokoknya hari Rabu bahasa Sunda. Kamu mau ngerti atau enggak, lain urusan aing. Jadi mereka sangat kuat secara identitas. Gitu. Oke. Dan yang berikutnya, mereka bangga mengangkat Kabayan. Oke. Mereka senang mengangkat Maung Bandung, Oke. cerita-cerita Siliwangi, cerita-cerita vaksin Nagaliman. Mereka, dan salah satu guru saya, almarhum Pak Prianto, bilang gini, dan jangan sampai cerita-cerita di tempatmu itu diambil Hollywood, terus kamu baru kalang kabut. Itu contoh. Nih ya, contoh banget. Jangan sampai si Pitung diambil Hollywood, terus waktu Hollywood yang garap nggak sesuai dengan selera kita marah. Harusnya kita sendiri yang bikin. Jangan sampai itu Lembu Swana udah keren-keren kayak gitu dibikin sama nenek moyang kita, dibikin sama Hollywood, diubah-ubah pabrik, baru kita marah. Harusnya kamu yang bikin. Itu sih make sense di saya, Pak. Oke. Ya. Dan ternyata ketika muncul film The Raid, Silat Harimau, Iko Uwais, ini yang kita inginkan dari dulu. Silat bukan hanya permainan olahraga tradisional, tapi inilah komoditas modern yang dibutuhkan oleh dunia, Pak. Benar. Jadi saya pikir, kenapa nggak semua lokal culture yang kita punya, itu bisa bersaing di dunia persilatan dunia ini, Pak. Oke. Iya. Jadi, wah sebenarnya bisa ya kita garap ya. Cuman mungkin kita belum punya kemauan dan belum punya kemampuan khususnya. Betul. Ya, saya di sini tugasnya memantik. Saya dianggap Prof. Prof. Madan. Aslinya profnya itu Pak provokator. Itu dia provokator Pak, bukan prof beneran, provokator. Iya. Nah, tapi menarik Mas sebenarnya pemilihannya tuh ya sama hal. Sebenarnya yang Mas Madan pilih sebagai objek ya karya-karyanya sebenarnya hal yang di depan mata. Betul. Cuma yang bagi saya yang menarik adalah kemasannya, Mas. Iya. Begitu orang yang sudah mulai beralih dari buku. Iya. Mas Madan masih main di buku. Iya. Gitu. Ya. Padahal ya udah deh kita tahu sendirilah gimana buku, majalah, Ya, udah mulai hilang. ya, sudah mulai. Tapi memang ya kembali ya kepada niat awalnya juga. Niatannya kenapa sampai ke buku? Buku ya. Iya. Nggak apa-apa saya ngomong Pak ya. Nggak apa-apa dong. Saya pakai bahasa Sunda biar nggak ada yang tahu. Pinten pisan ieu mah naha orang bahasa Sunda. Pertama, nah buku. Nanti ada teks bawah. Nah orang teh make buku karena ini katanya Stanley yang punya Marvel. Oke. Marvel Pak, Stanley. Saya nggak mau bikin komik ibu, kata Stanley. Pak, komik yang dipegang itu kayak tete. Maaf, kayak tete. Oke. Lebih enak dipegang dan lebih enak dilihat ketimbang cuman dilihat doang. Oh. Jadi yang touchable itu lebih menarik daripada hanya sekedar dilihat. Dilihat aja. Dan ternyata benar Pak, saya sudah coba. Setiap kali saya buka buku baru, saya cium-ciumin. Itu tuh ada aroma yang dan ketika saya nggak butuh baterai yang habis, saya bisa baca buku dimanapun tanpa harus membutuhkan baterai. Saya bisa bawa. Kadang-kadang maaf, saya suka baca komik itu di WC. Oke. Entah kenapa lebih syahdu, Pak. Seperti ngerokok di WC. Iya, benar. Iya. Kalau beberapa teman itu kalau ngudut mah di WC lebih syahdu. Kalau saya baca buku yang berat-berat, filosofi, Aristoteles, Anaximenes, lebih enak di WC. Itu keluar juga tuh, yang diusahain itu keluar juga tuh. Keluar juga. Dia enak mempelajari tentang utilitarianisme John F. Mill ketika baca di WC. Ya asik. Oh iya ya, ini enak banget ya. Jadi sambil masuk sambil keluar. Dan itu kan kayaknya agak susah kalau pakai ini ya. Karena kalau kena air rusak. Tapi Mas Madan, tidak banyak orang yang punya yang berpegang teguh pada apa tadi yang Mas Madan sebut ya. Kalau sebenarnya buku itu tetap lebih menarik daripada sesuatu yang hanya cuma bisa dilihat. Betul. Gitu ya. Nah, terus juga yang mengusik saya itu sebenarnya pola penularan. Iya. Pola penularan ilmu berubah Kamen Rider tadi itu kan. Iya.
pola penularan. Saya sih kalau lihatnya, kalau dari sisi saya ini berhasil nih pola penularannya, walaupun memang ya Iya, itulah ya seperti iya. gitu ya. Nah, pola penularan ini kalau dari sisi Mas Madan itu ya perjuangannya seperti gimana sih? Gitu. Iya. Ya. Supaya orang ini loh yang saya bawa dari Bandung ini asik loh, harusnya kamu juga merasa gini. Iya. Ya, gitu. Iya. Iya Pak, saya yakin Pak Adi akan relate. Kita seperti alien Pak, benar nggak? Pada awalnya kita asing sekali ya kan, Bener. bahkan teman-teman yang kita ajak ngobrol juga nggak ngerti. Makanya lagunya lagunya Sting itu Pak cocok banget di saya itu. Iya, Englishman in New York. Oh, Englishman. Ih, terasing sekali tuh. itu dia. Makanya saya senang banget lagu itu Pak. Oke. Iya, jadi kayak ini effort yang gede, tapi kalau hasilnya kita dapatkan, insya Allah sepadan Pak dengan hati. Oke. Iya. Dan memang saya tidak butuh jumlah yang banyak untuk tertular. Cukup 2-3 orang, tapi itu jadinya akrab banget Pak akibat itu. Sama seperti Pak Adi waktu berhasil membuat ide-ide liar Pak Adi menjadi kenyataan kan Pak. Seru banget tuh. Benar. Begitu ketemu orang, akhirnya nggak meledak sendiri. Iya. Akhirnya ternyata, bisa kesalur. Iya. Bener sih. Nah, ini kalau ini agak anak desa ini pertanyaan. Aduh. Mas Madan ini kalau secara desain yang jadi panutannya, yang saya kayaknya suka style ini deh. Iya. Saya kayaknya suka gaya-gaya gini deh. Iya. Ada nggak yang seperti gitu? Saya ini kayak Yoko Pak, kalau Bapak tahu Yoko. Pernah nonton Yoko, Return of Condor Heroes? Yoko itu kita masih segini, Jul. Kamu mungkin masih segini, Jul. Dia itu anaknya Kui Cheng, pendekar pemanah Raja Wali. Yoko itu menyerap dari berbagai guru. Racun Barat, Sesat Timur, Ouyang Feng. Ya. Nah, saya senang menyerap orang-orang hebat. Makanya Pak, saya tidak punya style. Justru style saya no style. No style ya. Justru asik, menarik jadinya. Jadi saya menyerap apa? Saya kayak SpongeBob, menyerap apapun. SpongeBob. Iya, menyerap apa aja. Contoh, untuk desain grafis saya senang modernism, makanya hurufnya tebal, kontrasnya kuat. Tapi untuk output saya senang dengan Romo Mangun. Kebermanfaatan tinggi, keberhasilan tinggi, keberpihakan kepada masyarakat tinggi, keberpihakan kepada lokalnya tinggi. Terus untuk approach, saya suka gayanya Pak Singgi Susilo Kartono, yang mengajak orang bersama-sama. Tadi kita butuh teman untuk ngedesain. Jadi akhirnya saya punya banyak term. Apa sih desain yang good itu? Desain yang good itu yang dikerjakan rame-rame, yang hasilnya bold, yang bisa berpihak pada orang gitu. Jadi saya nggak punya satu style yang tetap gitu. Asik. Akhirnya semua musik didengar. Burger Kill yang Edan itu didengar. Thomas Arya sama Oasis juga saya dengar. Dan Peter Pan, waktu itu namanya masih Peter Pan. Saya dengar juga. Bahkan sampai saya hafal lagunya Hamdan ATT, Pak. Tapi gini, waktu zaman kuliah dulu ya, zaman di 2000-an itu ya, kita itu di Jawa selalu respect sama anak Bandung. Karena di Bandung itu musisi lokal dihormati banget. Dihargai, betul. Dihargai banget. Setuju. Itu munculnya indie yang akhirnya sampai Jakarta juga bikin juga yang seperti gitu kan. Nah gitu, itu harus kita akui lah itu kalau anak-anak muda. Kan kalau Mas 10 tahun ya di Bandung. Hampir 10 tahun. Ya anak-anak muda Bandung lah. Iya. Kalau sudah 10 tahun di Bandung. 12 sama TK SD-nya, Pak. Anak Bandung. Mas Madan. Saya orang situ. Waktu garap ini, suka dukanya apa sih? Atau apakah dapat pertentangan atau gimana? Suka dukanya garap hal-hal yang berbau lokal yang begitu nyari datanya seperti apa? Terus harus ketemu lagi orang-orang yang paham soal ini kan, soal bahan-bahannya. Itu gimana nih Mas? Oh ya, sangat menantang Pak Adi. Pasti sangat menantang. Asik. Iya. Tapi lagi-lagi saya berkaca pada teman-teman di Bandung, mereka itu Pak bisa menikmati banyak hal. Contoh, Burger Kill yang sangat mosing metal pit abis itu Pak ya, itu konsernya bisa didatangi 1.000 orang. Tapi di hal yang sama, Kang Darso, yang sangat sesundaan, 1.000 orang juga dalam satu panggung. Kan luar biasa itu.
Kenapa kita nggak bisa meniru mereka yang sangat menghargai hal-hal yang sangat berbau lokal? Itu yang saya coba adaptasikan di sini. Kenapa sih materi-materi kita kok nggak kegarap dengan maksimal ya? Oke. Disitulah saya coba masukin Pak, gimana lembu suana itu bisa diterima Iya. dengan banyak orang. Iya. Saya coba membuat pesut itu cantik kok, eksotik kok. Betul. Nah itu saya coba, dan ternyata pas sudah saya tes 1, 2 kali, 3 kali, ada kok respon baik. Benar. Walaupun respon negatifnya Iya. banyak juga. Contoh, nggak jadi duit. Betul. Apa sih? Nggak seru, harusnya Mbak bikin yang gini gitu. Tapi itu Pak, menyenangkan. Jadi saya ini penggemar kalimat-kalimat, saya itu senang mengumpulkan kalimat-kalimat sinis. Seru banget Pak itu. Jadi saya kolektor kalimat-kalimat remehan. Betul. Itu agak aneh memang. Tapi itu kalau jurus Stoa namanya premeditatio malorum. Oke. Iya, itu jurusnya ilmu Stoa. Oke. Filsafat Stoa. Jadi kita menyimpan semua yang tidak baik, supaya kita punya ketahanan yang agak kuat. Jadi kan kalau orang dipukul terus kan Pak, lama-lama kan dia kebal ya. Kebal juga. Nah itu dia makanya. Paling kamu ngomong jelek kan. Iya ya gitu ya. Terus tapi kalau saya perhatiin dari sini juga sampai jadi ketemu orang-orang yang bukan orang desain, Betul. tapi akhirnya yang terkoneksi dengan karya-karya ini. Iya, betul. Malah itu yang penting. Itu yang lebih penting. Itu lebih penting. Pak, saya nggak butuh orang yang sama kayak saya, Pak. Betul. Saya butuhnya 3 orang lagi kayak Pak Adi. Kita bisa bikin sesuatu, Pak. Supaya kita bisa jadi Google Five. Wah, Pak, kita akan ngerusuhin Samarinda Pak kalau ada lagi. Kayak ada 2 Pak Adi lagi. Wah, ini bakal gila, Samarinda bakal gonjang-ganjing. Iya itu. Ini udah 2 nih. Di Zul saya. Ayo kita cari 2 lagi, Pak. Wah, bakal gila. Iya, itu. Makanya, apa ya? Sampai sekarang pun saya masih gila. Ada orang yang masih mau fight di desain gitu ya. Bukan berarti saya nyerah ya masalahnya. Karena kerjaan saya pun sekarang masih nggak jauh-jauh juga dari desain. Iya, nggak akan jauh. Walaupun dia lebih ke komersil ya, lebih ke komersil, lebih kepada desain infografis, ya lebih kepada kita sekarang lebih Mas. Kalau di media kayak kita nih ya, kita lebih berpihak pada pembaca. Kayak kalau saya ingat Mas, waktu pertama kali presentasi soal untuk material promo korporasi umpamanya di pesan A, B, C segala macam. Kita presentasi itu. Begitu. Oh, aduh ini Mas, saya pengennya gini. Ini supaya gini, ini warnanya diganti, ini kurang ini. Padahal menurut kita ini sudah pemikirannya. Iya. Kita sudah. Iya. Tapi ya kembalilah kita kan membela yang bayar kan. Betul. Kita membela yang bayar. Jadi pada akhirnya semua desainer grafis ya harus berkompromi sama hal itu karena memang pasar juga harus jadi bagian yang kita perhatiin. Betul. Jadi lama-lama desain saya dulu tuh lebih ke Mas. Saya tuh lebih suka desain bahasanya ya. Stylenya itu saya suka style yang numpuk. Oke. Numpuk. Stilasi ya? Iya. Ya, saya suka itu numpuk, tapi saya tetap punya space yang di areanya itu tidak full. Numpuk tapi nggak full. Terus saya suka ceritain satu cerita dari satu karya. Iya. Saya lebih suka gitu, karena terbiasa main poster. Iya. Terbiasa main poster. Saya lebih suka ke situ. Tapi ya kalau waktu kuliah dulu kan semua diajarin kan? Betul. Semua diajarin. Cuma kalau dosen itu kan dia bisa tahu, oh ini karyanya ini. Iya. Dia apa lihat nama, oh ini punya Adi nih. Dia sudah tahu. Udah tahu stylenya. Mau mata kuliah ilustrasi dasar apakah ini, dia bisa tahu. Ini punya Nirmana ini punya Adi nih. Dia bisa tahu. Kan bisa karakternya kan bisa kelihatan banget itu kalau anak desain kan. Nah kayak gitu. Makanya kan kalau di media ya itu kita harus kompromi sama apa yang menjadi tren. Betul. Menjadi tren itu. Ya nggak bisa hilang juga sih. Soal desainnya tetap nggak bisa hilang. Nah gitu. Nah apakah soal idealisme ini juga ketemu juga di Mas Madan ini? Soal saya harus tetap pada idealisme saya atau saya tetap ya sedikit mengimbangi lah apa yang mau pembaca mau nih, yang orang-orang mau itu. Iya. Apakah ketemu juga momen-momen seperti itu? Pasti ada Pak. Pasti ada ya. Awalnya kita agak keras ya Bener. Pak.
pokoknya saya harus Iya. tapi kebentur realita, kebentur bahwa anak saya harus makan. Nah, akhirnya kami kompromi. Iya. Dan terus terang saya komprominya agak nakal. Saya buat mereka suka desain saya. Iya. Iya. Oke, itu trik itu. Itu Iya. trik itu. Saya bikin bagaimana postur itu menarik perhatian kamu. Oke. Saya bikin hudok, lembus warna itu cantik sehingga kamu suka dengan desain-desain itu. Alhamdulillah Pak, itu berhasil trik itu. Saya tidak harus memusuhi pasar. Betul. Saya cukup berjabat tangan, berdamai, dan kita komunikasi aja gitu. Dan rupanya itu menyenangkan. Akhirnya apa? Value saya bisa diterima, value desain saya bisa diterima sama pembaca yang lebih luas. Walaupun permasalahannya muncul lagi kalau kita bawa hal-hal yang sangat teknikal, contoh lembus warna, kita akan mendapatkan resisten dari teman-teman yang fokus pada keilmuan. Ya, contoh dari keraton. Iya, betul. Karena dianggap sangat kultus kan Pak. Tapi biarkan itu jadi direktori saya Pak. Oke. Saya senang menambah pengalaman yang baik dan buruk. Oke. Jadi kayak, wah berarti ini nggak boleh nih diginiin. Ya gitu kan Pak. Berarti nanti nextnya saya giniin aja lagi. gitu. Memang apa ya? Respon buruk itu kalau di desain itu bisa jadi iya, nanti di nextnya wah kita padu Bisa ini sama begini. ini. Iya. Itu dia Pak. Itu enaknya punya otak ya. Mungkin itu Ya jurus desain itu Pak. iya, itu mungkin kutukan anak desain. Iya. Nah, terus saya perhatikan Mas Madan ini pinter kalau dia sampai pada saat posting konten, Iya. kontennya yang dia Tuh. posting itu, Ampun saya. momennya tuh selalu pas. Iya. Begitu saat momennya film-film superhero yang Iya. ala-ala robot, dia posting superhero dari lokal yang dari Lebus Warna. Iya. Dibikin kayak gaya-gaya sensei ya. Iya betul. Sensei ya, tahu sensei ya kan? Oh, iya. Itu. Sensei lagi hits nih gamenya nih sekarang nih. Nah gitu, jadi asik juga nih orang ini. Iya. Nah itu tadi kan dibilang sempat dapat pertentangan juga ya Pertentangan. pada saat tokoh-tokoh mitos. Ya. Wah, nggak boleh nih. Dan tapi selain pertentangan Pak, saya juga dapat banyak dukungan dari yang mudanya. Cocok. Jadi kan siapa sih yang punya otoritas tentang lembus warna ini? Benar. Yang tua, sultan, atau masyarakat? Oke. Ternyata dia bukan milik siapapun kecuali milik bangsa ini Pak. Oke. Dan ternyata lembus warna itu Pak se-Indonesia ada tapi beda nama. Oh. Iya. Di Cirebon namanya Paksi Nagaliman. Oke. Bentuknya mirip. Di Bali namanya Gajah Mina. Gajah Mina. Bentuknya seperti naga tapi ada mukanya gajah. Dan itu milik rakyat, bukan milik penguasa. Oke. Itu kan menunjukkan lembus warna punya sayap, berkuasa di udara. Punya sisik, berkuasa di laut. Berbadan singa atau berbadan lembu, berarti berkuasa di darat. Itu kan TNI Pak. Ya kekuatan negara kan. Oke. Jadi itu milik rakyat sebenarnya, bukan milik siapapun. Oke. Jadi saya sebagai rakyat ingin menginterpretasi lembus warna versi saya. Nggak akan masuk Pak lembus warna di anak-anak yang muda dengan gaya yang seperti ini. Benar. Yang artefak lama. Dia harus bisa lebih, kalau mau berbicara dengan yang lebih muda, dia harus jadi sensei, dia harus jadi robot, dia harus jadi karakter kayak MCU, kayak Marvel, kayak Superman, kayak. Ketika ditransformasikan seperti itu, dan ternyata saya berhasil, walaupun saya pakai AI untuk eksperimen itu, Pak, itu responnya luar biasa positif. Asik loh Mas. Ternyata masyarakat muda merindukan itu, Pak. Iya. Sebenarnya kita nggak akan kekurangan superhero, ya Pak ya? Iya. Tinggal kitanya aja pinter-pinter mengemas cerita-cerita nenek kita ini. Sayangnya Mas Madan, kita disuguhin sama cerita-cerita yang sorry nih, kalau soal lembus warna, saya tahunya cerita lembus warna itu nggak boleh dudukin dan hanya boleh berdiri. Betul. Itu kisah patung yang di Pulau. Ya, di Kumala. Astaga, aku bilang duduk ya. Sokani cakap. Iya. Jembatan runtuh. Bayarlah 15 miliar lagi. Bikin lagi baru berdiri. Pak, 15 miliar demi patung. Itu dia. Logik saya agak terganggu itu. Tapi apalah daya saya lagi siapa. Nah, saya kalau dikasih 15 miliar Pak, game itu bakal jadi, film animasi lembus warna bakal jadi, dan akan menyaingi film Jumbo. Asik banget. Dan saya pasti ada di kredit terakhir. Asik banget ya. Yang muncul nama itu provokator. Yang bikin ide, yang ngasih ide.
Yang ngerusuhin isinya. Pokoknya Pak Adi semua. Oke. Nah, ini kita ngomong soal nih, Madan, soal sampean sebagai dosen. Iya. Saya sih belum pernah nih diajarin sama Mas Madan, tapi saya yakin Mas Madan ini dosen yang asik. Dosen yang asik. Saya nggak perlu validasi ke saya, nggak perlu pasti kalau saya tanya, Mas dosen asik. Terus yang bikin Mas Madan dosen asik adalah dia berani bikin karya yang merupakan kolaborasi dengan mahasiswanya. Betul. Baik itu seni desain maupun fotografi ya. Betul. Mas, ya. Dan itu sempat Berjilid-jilid ya. berjilid-jilid. Ya itu kembali ya ini ya soal sudut pandang dan pola pikir. Iya. Sebenarnya itu di luar dari ya mudah-mudahan Mas Madan nanti sudah bisa lebih Sehat. lebih sehat, lebih bugar dan proyek-proyeknya yang ketunda sempat terjadi sempat ketunda bisa Jalan lagi. Amin ya Allah. Nah, sama proyek dengan mahasiswa ini apa akan terus diteruskan atau gimana? Selama kalau saya sehat Pak, insya Allah saya teruskan. Teruskan ya? Ya, tapi karena kata Pak Dokter saya belum terlalu boleh banyak beraktivitas secara fisik. Oke. Jadi saya harus menurunkan Intensitas. intensitas saya ya. Jadi justru karena saya menurunkan itu Pak, saya berhasil membuat yang lain. Oke. Buku-buku tergam tadi. Oke. Saya fokus pada diri saya sendiri aja. Iya. Energinya tetap ada tapi dipindahin ke kamar yang lain aja. Oke. Jadi sekarang kalau proses ngajar Online Pak. online. Online. Oke. Dan saya untuk ke beban mengajar saya dikurangi Dikurangi. karena masalah kesehatan ini. Oke. Yang biasanya itu seminggu 3 mata kuliah sekarang jadi 1 atau 2 Satu aja. Oke. Ya. Alhamdulillah ini Pak Kajur, Pak Kaprodi sangat support sama saya. Support, Alhamdulillah ya. Ya nggak bisa. Kalau saya juga orang Polres nggak akan saya lepas juga. Iya. Susah cari Kamen Rider yang Kamen Rider siap. yang mau Semua laki-laki pengen jadi Kamen Rider Yes. Mas Nuju. Kayak bajunya keren, Iya. ganteng, motornya keren, Bang. berubahnya mantap. Iya. Laki-laki mana yang nggak pengen jadi? Gak bisa dapat topengnya jilbab ibu jadikan saus. Buktinya apa? Kita suka semua dengan Cafe Racer, Gawe Racer. Indian Bogor. Ya kan Pak? Yes. Apa yang paling menyenangkan? Ngebut di jalan. Nyebut di jalan. Ya bukan ngebut maksudnya. Iya. Apa ya? Pokoknya gas aja di jalan. Gitu. Masya Allah itu menyenangkan. Iya. Tapi sementara saya masihnya punyanya Matic dulu. Oke. Mas Madan. Iya Pak. Ini kan masih proses berjalan nih untuk menghidupkan apa ya? Kalau saya bilang dunia desain di Iya. Samarinda. Sebenarnya Mas Madan sudah ngajar sekian tahun, sudah coba membangun komunitas Iya. ini sekian lama. Sebenarnya idealnya dunia desain di Samarinda itu idealnya kalau dia mau terus berkembang itu seperti apa? Oke. Dalam apa ya, angan-angan cita-cita Mas Madan itu sebenarnya baiknya itu seperti Oh ini. iya. Iya ya. Gimana ya? Saya jawabnya. Ini angan-angannya nggak apa-apa Pak ya. Iya. Kalau angan-angan saya sih mudah-mudahan di Samarinda ini pendidikan tinggi tentang desain diperbanyak. Oke. Pak ya. Ada desain interior, ada desain komunikasi visual, Oke. ada desain produk industri, ada kria, ada craft kayu, ada Oke. craft logam. Ya seperti di Jawa, seperti di Jogja diisi. Makin banyak makin seru. Benar. Nanti mereka akan membuat validasi sendiri seperti apa sih karya yang oke gitu kan Pak. Dan standar industri yang oke seperti apa. Nah semua dimulai di-trigger lewat pendidikannya dulu Pak. Oke. Setuju. Iya. Dan banyak sekali kan orang-orang hebat muncul dari kampus. Bener. KJ, IT, Bener. ISI, Benar. INDS ya kan. Terbukti kok Pak. Iya. Nah setelah kami punya kampus, maka kami butuh ruang tempat. Iya. Galeri apa ya? Galeri. Atau tempat komunitas bisa ekspresi seperti yang Pak Adi tadi bilang ya. Di samping di dekat laut ada. Betul. Itu kan. Wah Pak, seminggu sekali kami siap isi Pak. Itu waktu itu anak-anak komunitas kalau mau meeting aja situ, saya free-kan minum. Itu yang susah Pak. Iya. Nggak semua pengusaha mau begitu sama kami. Jadi pernah, ini jadinya ngomongin itu ya. Iya. Jadi saya waktu itu setiap minggu saya bikin, waktu itu kan lagi hit fotografi. Iya. Di tempat saya undang 2-3 model. Pokoknya cewek manis aja. Wah. Cewek manis gitu ya. Udah harus model. Kita undang ke situ. Kebetulan istri saya kan di bidang itu kan. Iya. Yang tadi itu kan itu. Itu sebenarnya bekas korban
Oh iya 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 iya. Iya. Buka kartu beliau. Nah, akhirnya kita panggil model itu, kita di area itu, kita undang fotografer, kita bikin acara Iya. sesi foto. Iya. Jadi kita bikin kayak karpet merah gitu aja. Jadi kita sesi foto, terus kita umumin, ini orang pada datang. Nggak berbayar. Justru umpamanya ada fashion desainer lokal mau Iya. pamerin baju, silakan situ aja. Tapi saya nggak makan, saya tidak siapin, saya tidak siapin, saya siapin tempat aja. Gitu. Kalau mau minum aja saya siapin Iya. gitu kan. Tapi yang lainnya kalian siapin sendiri. Tapi harus umpamanya kalau kamu mau desainer, kamu minimal bawa orang 10 atau 15 orang Iya. penonton gitu. Ya jualan juga pada ujungnya jualan. Terus pengamen. Di sana tuh lagi hits-hitsnya pakai Mas, pakai apa, home band, ya band akustik yang Iya. band. Di saya bikin konsepnya ngamen. Satu band yang pegang gitar satu orang, Iya. 5 orang. Terus dia nggak saya bayar. Kamu buka aja case gitarmu taruh situ. Kaget kan, kota sekecil itu. Hah? Betulan ngamen? Iya. Bisa dapat banyak Mas. Belum pernah coba belum? Coba aja. Nah kan itu sesuatu yang baru. Betul baru. Jadi booming. Wah seru. Satu orang satu malamnya biasanya digaji, bukan digaji, dia dikasih sonar 200.000, 150-200.000 satu orang. Dia bisa dapat 4.000-5.000. Mantap sekali itu. Karena kan orang melihat sesuatu yang baru kan. Saya baru bisa request apa segala macam. Saya dimusuhi sama pengusaha kafe lain. Dimusuhi saya. Dimusuhi. Itu siapa itu? Saya dimusuhi. Akhirnya ada momen kita ketemu. Iya. Ketemu tuh. Saya bilang gini aja. Acara itu saya buat keliling, mau nggak kalian? Iya. Win-win kan? Iya. Tapi mau ya? Kalau nggak mau saya bikin sendiri. Iya. Kalau mau ya kita buat keliling. Iya. Nah, mereka setuju keliling. Ya udah. Tapi belum sempat jalan Mas. Musibah itu. Oh iya. Nah, yang 2018 itu. Tuh, ya udahlah. Nah, di situ ada hal yang jadi bikin saya sadar. Duit segimanapun kita cari, jabatan segimanapun kita cari, kalau sudah Allah bilang tuh, selesai Mas. Selesai. Hitungan hazan hayya 'alas sholah. Iya. 2 kali tuh habis semua. Di situ Mas Madan, duit saya, jabatan saya, teman-teman saya, ini duit berapapun, jabatan saya kan itu pimpinan, manajernya iklan dan pengembangan media online-nya Metro Sulawesi waktu itu ya. Di jabatan situ, artinya saya banyak kenal orang lah, gitu kan. Terus semua link saya itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Yang nyelamatin kita adalah kita sendiri. Gitu. Di situ saya sadar, ternyata selama ini saya cuma kejar angka. Iya. Saya lupa. Yang punya angka itu kalau giniin, Habis. Makanya saya cuma, kesedihan saya itu Mas hanya 1, 2, 3 hari. 3 hari. Jadi sedih, orang udah karu-karuan. Di situ orang kembali ke zaman purba. Iya. Bensin itu sudah, ya, lihat yang di TV. Iya. Itu semua. Bandara dikuasai sama orang yang pakai parang. Angkut saya dulu, angkut. Iya. Zaman purba. Pemerintah tidak, nanti semingguan baru kelihatan lah itu gimana. Iya. Karena saya merasakan, jadi kita cari air putih bersih itu agak susah. Susah sekali. Cari ke rumah sakit. Di rumah sakit setengah rumah sakitnya rontok. Bisa ada suara orang-orang minta tolong yang nggak bisa ditolong. Iya. Karena nggak ada alat berat. Betul. Jadi saya masuk dalam itu, tolong sudah suaranya semakin sekecil. Bukan kecil ya. Itu perawat yang ketindis. Terus di pekarangan masjid itu dijejer semua tuh mayat yang sudah ada karu-karuan sudah. Yang keluarganya udah bisa ambil. Di situ saya langsung, kan waktu itu kita sedih kan, aduh kenapa ya Allah, kenapa saya? Begitu lihat tuh, enggak, ini loh lebih parah. Kamu udah apa-apa masih hidup. Iya betul. Makanya waktu kembali ke sini saya nothing tulus Mas. Iya. Coba aja lagi nothing tulus. Ya alhamdulillah sampai titik sekarang. Nothing tulus. Jadi makanya kalau orang bilang, aduh saya ini cobaan saya besar, saya cuma bisa tarik nafas saja. Ya udah. Alhamdulillah saya pernah dikasih cobaan yang artinya sangguplah kita jalani. Yaitu
semua yang ustadz bilang itu ternyata benar. Saya bara sapi sekarang ini. Iya, ternyata benar. Kamu kayak pun enggak, kalau kena dikasih musibah, enggak ada artinya. Masa sih? Tapi begitu, oh iya benar, enggak ada jabatanmu apa. Saya ini enggak ada, orang nyelamatin masing-masing, tentara nyelamatin masing-masing. Enggak ada. Orang masing-masing jadi dirinya sendiri, Mas, pada waktu itu. Enggak ada, itu luar biasa itu pengalaman. Wah, luar biasa dong, luar biasa sekali. Oh ya, Luar biasa itu. saya kesini Mas, di Samarinda, dihidupin sama kelurahan itu 3 bulan. Nggak ada kerja. Anak saya sekolah dimasukin gratis. Kan dianggap sebagai kan, ke pengungsi. Yang didata sama kelurahan. Jadi saya cari kerja tuh agak repot, susah lah. Dari nol kan? Iya. Dari nol lagi. Ya untungnya beberapa teman-teman, ya sudah sini aja lagi. Ya gitu. Ya, ujung-ujungnya kembali ke media itu. Ya alhamdulillah sama sekarang. Ya artinya semi-semi jadi Kamen Rider juga sudah. Kan satu perguruan Pak. Ya itu. Nah, ini sebenarnya agak telat saya tanya ini. Waktu Mas Madan mantap pilih di desain grafik. Iya. Respon orang tua itu seperti apa sih? Orang tua ya. Iya, orang tua. Ini kan ini ya, kita ini kan taruhlah ya Samarinda ini kan kota kecil di Bandung Jawa ya. Hah? Pak, saya responnya seperti apa? Terus pada akhirnya sampai mendukung itu gimana? Alhamdulillah Pak. Ini salah satu privilege dan keberuntungan yang saya punya. Oke. Bapak saya tidak peduli apa yang saya inginkan. Tunggu dulu. Ini tidak peduli, ini maksudnya jengkel sudah dengan sikap sampean. Lebih kepada karena beliau kan sempat sekolah di Bandung. Oke. Iya, dan saya dulu kecil di Bandung. Oke. Jadi sudah terbiasa melihat seniman. Oke. Jadi Ya. buat beliau yang penting saya mandiri. Mau Oke. apapun pekerjaannya yang penting halal dan mandiri. Itu saya pegang betul Pak. Oh, artinya saya mau jadi seniman sehebat apa sekacau apapun yang penting saya halal, mandiri. Itu aja Pak yang saya pegang. Iya. Dan ternyata saya berhasil membuktikan memang kalau kita sudah into dengan apa yang kita suka Pak ya. Oke. Lucu sekali Pak. Bukan saya mau nyombongin tapi kuliah tuh terasa tidak seperti kuliah. Nah, itu benar sih. Benar. Karena saya cinta mati dengan materi Iya. materi kuliah. Akhirnya Pak, saya dapatkan predikat cum laude itu dengan mudah sekali. Benar. Kalau IPK 3,88 tuh kayak nggak kerja aja, kayak biasa aja. Kayak hobi aja kita Kayak mainin. hobi aja. Padahal itu kan kayak kerja, kayak beneran gambar aja hari-hari. Benar. Mau S1, mau S2, Benar. even S3 gini juga Benar. sama aja. Benar. Ya. Dan ternyata orang tua tentu lebih senang kalau kita berhasil membuktikan dengan angka tadi kan Pak ya, nilai kan. Oh, rupanya anak saya amanah, Oke. bisa gitu ya. Iya. Saya membuktikannya lewat amanah itu aja Pak. Yang kedua, saya diberi wajah yang tidak tampan, alhamdulillah. Jadi saya nggak main perempuan. Bandung ini men. Bandung men. Iya, Bandung. Bandung itu istilahnya kita tutup mata, buka Iya. mata ceweknya tetap cakep. Iya. Tuhan Maha Adil, Itu Pak. adil. Iya, saya syukur nggak dikasih wajah yang tidak terlalu tampan, Pak. Bayangin kalau saya ganteng banget, Pak. Aduh, nggak kuliah saya, Pak. Waduh, pokoknya sibuk satu RT itu satu perempuan saya punya. Nah, terus ini tadi kan Mas Madan bilang kan cum laude ya. Iya. Ini berkaca pada pengalaman saya kuliah juga. Biasanya orang cum laude itu banyak proyek ngerjain tugas temen. Betul. Dan itu nambah uang sangu. Betul sekali. Nah, Makanya kan kalau di desain grafis itu tugas itu kan setiap hari. setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Umpamanya ya, ilustrasi dasar, ilustrasi ini, dari yang ketemu dia lagi itu 3-4 hari mendatang tugas baru. Tugas baru. Betul. Berarti gitu juga ya Mas? Sama, Pak. Asik. Disitulah cara kita mendapatkan sedikit uang jajan. Jadi dulu sempat ada transaksi saya dulu masa kuliah. Iya. Biasa di Nirmana. Aduh. Sekian. Waduh. Gini aja sudah. Ku tambahkan bahan dapurmu, berasmu nanti pada saat aku tambah. Ya. Sampai gitu. Beras deh, nanti beras 5 kilo. Oke. Nggak apa-apa. Penting masih bagus lah. Iya. Masih cuan lah. Iya.
Begitu, rupanya memang seperti itu ya. Itu yang bikin orang tua saya heran, Pak. Kamu kok jarang minta uang jajan? Bener, Padahal di Bandung, Pak. bener, Kamu jarang minta uang jajan. bener, Kamu dari mana uangmu, Nak? Nggak tahu aja dia. bener mas. Kita ngerjain Bener. karya orang, Iya, bener itu mas. proyekan. Saya dulu kalau kuliah itu, kalau dihitung sekarang ya, dulu itu saya cuma dikasih uang jajan, astaga. Makannya tuh hanya bisa burjo mas. Waduh. Burjo tuh sarapan dan makan siang tuh burjo. Malam baru makan normal. Gitu. Tapi semenjak ada orderan tugas itu, Iya. makan kita enak-enak. Iya. Makan kita enak-enak. Minimal kalau nasinya ada, lauknya enak-enak. Betul. Beli lauknya aja enak-enak. Namanya Jogja, makanan Iya. murah. 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 Bahaya kalau podcast ini ditonton anak saya. Kan saya perempuan, Pak. Nggak bisa Kamen Rider dia. Jadi Google Vaping dong. Google Vaping. Iya. Oke, Nggak apa-apa. sudah berapa menit, Jul? Wih, Lama, Pak. Lama Wah, dong. bahaya ini. Harus di-cutting, bahaya nih. Bahaya. Baik, nanti rahasia selanjutnya bisa kebuka. Mas Madan, Gih, Pak. target Target terdekat sama target agak-agak jauh. Oke. Ya, karena ada punya kesehatan, masalah kesehatan, target terdekat bisa sehat dulu Oh, ya. insya Kembali Insya bisa bekerja dengan optimal. Hmm. Target terjauh apa ya, Pak ya? Saya memang mengejar cita-cita saya menjadi guru besar, profesor di Oke. bidang ini. Kan itu kan karir tertinggi seorang dosen kan, Pak. Iya. Dan yang berikutnya saya pengen membuat festival besar desain di Kalimantan Timur. Saya yakin saya punya partner baru namanya Pak Adi. Kita Dan Mas IO-nya. Nuzul. Kita IO dan media partner. Oke. Kita akan membuat Kamen Rider nih. Namanya asik tuh, Kamen Rider Festival. Waduh, nanti kena hak cipta. Kena copyright. Oke, Mas Madan. Iya, Pak. Iya. Nggak bisa ditambah ya? Kalau ditambah nanti kelamaan ya. Kelamaan, Pak. Udah cukup, udah, Pak. Sesi kedua seperti yang kita rencanakan tadi. Iya. Kita di Langit Timur. Nah, Langit Timur. nanti sama Papa ya. Aman. Sama Babe. Ya kan? Sama Babe. Mas Nuzul ikut juga. Seru-seruan. Itu Bawa baju ganti, ada kolam renang. Ya. Itu orang bingung. Babe ini apa? Jadi Babe itu ya. Babe itu istilah untuk bapak beliau ini. Bapaknya beliau ini sewaktu masih menjadi pejabat Dinas, daerah, masih jadi kepala dinas. Kita panggilnya itu Babe, panggilan kesayangan. Iya. Waktu itu. Sebenarnya bukan panggilan sayang, Mas. Panggilan supaya lapar nah Be. Tapi memang Babe itu luar biasa. Iya. Dari sisi apapun, dia sama wartawan juga Baik. Asik Ya, lah. hubungannya bukan yang baik, karena mungkin karena beliau pernah jadi Wartawan. jadi dia tahu lah. Dan ini orang sangat paham. Paham juga aku. Oke, terakhir seperti biasa, bukan klise. Iya. Closing statement. Ala-ala lah. Aduh, apa ya? Ala-ala ya. Saya tetap kepada soal desainnya sih. Iya. Kalau untuk closing statement-nya terkait apa yang sedang Mas Madan tekuni Iya. sekarang ini, itu kuning maksudnya desain grafisnya Iya, ya. iya. Kalau di luar sebagai pengajar tetap cerita. Iya, iya. Itu apa? Closing statement, ya. Biasanya aja ini sih. Ya, kalau buat saya desain itu alat pemecah masalah, Pak Adi. Jadi bukan sekedar tampilan, dia adalah cara kita menjawab tantangan zaman. Gitu. Itu aja deh ya. Takut ngelantur. Terima kasih. Makasih Mas Madan, thank you. Iya. Ini ya, sekali lagi saya bilang lah. Ini namanya podcast lancang ini. Kita nge-podcast orang di kandangnya yang tempat dia biasa jadi host podcastnya Iya, iya, iya. sendiri. Sini kita malah podcastnya dia di sini. Pakai alat kita sendiri lagi. Iya. Agak lancang. Nah, tapi bagi saya bisa diterima Mas Madan itu suatu kehormatan. Saya yang terhormat, Pak. Jangan begitu, Pak. Hormat. Ya, apalagi ketemu ya. Saya kenapa hormat itu Mas Madan, karena ketemu orang desain yang konsisten, Mas. Oh iya. Konsisten. Alhamdulillah. Nah, itu hal yang menurut saya langka ya. Kalau di Jawa mungkin karena dunianya kita di Jawa itu ke kafe khusus desain ada. Ada. Betul. Ke komunitas khusus desain ada. Ada banget. Ngopi khusus desain ada. Dan bisa pilih
Betul. genre. Banyak genre bener. Mau genre ini kamu ke sini, mau genre ini kamu Apalagi ke sini. Jogja. Oh, apalagi di Jogja. Jogja sama kiblat. Aduh, gila. Ketemu satu kampus beda genrenya. Betul. Kampus ini genrenya beda. Ya itu makanya saya sangat mendoakan apa yang diusahain sama Mas Madan Amin. bisa terrealisasi Amin. dan semoga keluarga besar Media Kaltim menjadi bagian di dalam. Amin. Pasti. Asik ya? Alhamdulillah, amin. Ya, tetap ada jualannya juga ya. Asik. Oke, Mas Madan, terima kasih Makasih, kesempatannya. Makasih Ya, banyak. semoga kondisinya bisa Amin, cepat amin. sehat, sepenuhnya sehat, Amin. Amin. dan apa yang diusahakan bisa, dan apa yang dijajakan bisa tercapai semua. Amin. Ya, oke ya. Buat yang menonton konten, Iya. mari bicara. Masih. Kontennya namanya mari bicara nih Mas. Mari bicara. Ya, yang penting bicara aja pokoknya. Iya, iya. Cuma semoga bisa bermanfaat, apalagi narasumbernya ini menurut kita sih menarik, unik, dan langka. Wah, kayak binatang. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren. Seru banget. Thank you, Mas Madan. Pak, Yes. makasih banyak. Iya, Thank you. alhamdulillah. 1 jam kita ngobrol, Mas. Masya Allah, thank you banget Mas Azul. Rasanya, Sama. kalau anda Luar kalau biasa. anda aku ingatkan soal waktu ini, Mas ngobrol terus ini. Itu dia. Setengah 11. Iya kah? Iya, nggak apa-apa. Aman, damai, terkendali di sini. Kalau ini nggak boleh kamu potong ini, Jul. Nggak boleh kamu potong ini. Tapi biasanya kan nggak potong-potong, Mas. Ya ini bilangin, ini bilangin. Iya. Kalau ini nggak potong. Ini full ini. 1 jam full. Oh iya? Serius? Iya, nggak apa-apa.